Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. 1 nafas, 2 nafas, 3 nafas. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Semua orang terdiam dan melihat batu hidup yang telah memakan pil hitam itu. Mereka sepertinya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, setelah 7 napas berlalu, mayat hidup itu masih bersandar di kursi emas tanpa gerakan sedikit pun. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana tidak mungkin? Bagaimana? Cahaya di mata wanita tua itu berangsur-angsur meredup saat dia bergumam tak percaya. Ketika semua orang melihat ini, mereka tidak bisa menahan nafas lega. Mereka mengira itu hanya alarm palsu. Feng Tiandu mengalihkan perhatiannya kembali ke Han Li, dan Han Li juga menarik pandangannya. Konfrontasi antara kedua belah pihak akan dimulai kapan saja. Tetapi pada saat ini, pemandangan aneh muncul. Cahaya abu-abu tiba-tiba bersinar dari tubuh mayat hidup dan langsung menyebar seperti domain roh. Kemanapun ia lewat, suara angin dan guntur bergema, seolah badai bertiup dan bergemuruh. Wanita tua, yang paling dekat dengan mayat hidup, adalah yang pertama menanggung beban serangan itu. Dia tersapu oleh badai dan dikirim terbang. Dia menabrak boneka abu-abu putih, menyebabkan ledakan keras. Kuali pil hijau giok juga bergetar hebat akibat dampak serangan itu. Cahaya hijau giok di sekitarnya beredar beberapa saat sebelum stabil. Kedua boneka emas dan boneka abu-abu putih juga terlempar oleh kekuatan besar. Bahkan lapisan terluar lautan pembatasan api menyebar keluar dan meledak dengan ledakan keras. Sarjana berwajah putih dan yang lainnya buru-buru mengelak ke belakang. Hanya mata Taois Huyan yang berkedip-kedip, dan dia melakukan sebaliknya. Dengan membalik tangannya, dia mengeluarkan lampu minyak kuno yang menyala dengan nyala api keemasan. Sosoknya melintas, dan dia menembus lautan api yang telah meledak. Dalam sekejap, dia dilalap api. Huyan, Yunni sepertinya tidak menyadari hal ini dan berteriak ketakutan. Hati Han Li bergerak, matanya menyala dengan cahaya biru dan dia melihat ke dalam. Namun, dia melihat bahwa area itu dipenuhi dengan ki abu-abu dan dia tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Sesaat kemudian, ki abu-abu yang memenuhi area itu perlahan menghilang. Sesosok tubuh dengan cepat melesat keluar dan mendarat di sisi Yunni. Itu adalah Taois Huyan. Pakaiannya compang camping, janggutnya terbakar, dan seluruh tubuhnya hangus. Dia tampak dalam keadaan menyesal. Aku mengerti, tapi boneka emas itu terlalu kuat. Sulit bagiku untuk melarikan diri ketika mereka berdua bekerja sama, jadi aku tidak berani merebut yang lain. Senyum yang jelas terlihat di wajahnya saat dia mengirimkan suaranya ke Yunni. Jangan mengambil risiko seperti itu lain kali. Hati Yunni rileks saat dia memelototinya dan menjawab. Setelah semua asap dan debu mengendap, mayat hidup di singgasana emas muncul kembali. Dia masih mempertahankan postur aslinya dan tidak bergerak sama sekali. Sepertinya tidak ada yang berubah, tapi aura yang dia keluarkan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sosok emas melintas, dan dua boneka emas muncul di samping kursi. Sebuah boneka memegang pil berwarna perak di tangannya. Itu adalah Grand Unity Pill, dan mengirimkannya ke mulut mayat hidup. Separuh tubuh boneka emas lainnya hangus menjadi hitam, dan salah satu lengannya hilang. Itu berdiri di sana dalam keadaan linglung. Setelah mengkonsumsi pil persatuan ekstrim kedua, tubuh mayat hidup itu bersinar dengan lapisan cahaya dan aura yang dipancarkannya semakin kuat. Pada saat itu, kedua boneka emas dan yang datang lebih awal telah mengepung mayat hidup itu. Han Li sedikit mengangkat alisnya saat melihat ini. Kemudian, dia melirik Taois Huyan dan yang lainnya, dan ekspresinya berubah lagi. Saat berikutnya, cahaya biru di tubuhnya berkedip-kedip, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi transparan. Garis-garis cahaya biru tua berkedip-kedip di dalam tubuhnya.
Tepat pada saat ini, rantai hitam melesat seperti kilat, dengan mudah menembus pilar cahaya biru di sekitarnya, dan menembus tubuh Luo Qinghai. Tubuh Luo Qinghai langsung berlubang, tetapi tidak ada jejak darah. Ketika Feng Tiandu melihat ini, dia sedikit terkejut. Luo Qinghai mencibir, dan cahaya biru melintas di tubuhnya. Tiba-tiba meledak, dan berubah menjadi gelombang air yang menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, mantra sunyi datang dari tempat yang tidak diketahui, dan itu memberikan perasaan yang sangat kuno. Seolah-olah itu semacam bahasa yang telah ada di dunia ini sejak awal waktu. Ketika Feng Tiandu melihat ini, wajahnya sedikit tenggelam, dan gerakan mantra di tangannya tiba-tiba berubah. Rantai hitam itu bersinar dengan cahaya hitam, dan mereka melesat lagi, menembus gelombang biru dengan gila-gilaan, tetapi tidak berhasil. Mantra dari mulut Luo Qinghai semakin keras, dan itu terdengar seperti dering bel besar. Bersamaan dengan mantra, kolom air biru menyembur keluar dari kehampaan di sekitarnya, dan bergabung dengan gelombang biru. Dalam sekejap mata, bola air biru seukuran danau muncul, dan menempati hampir setengah dari aula. Cahaya melintas di tengah danau, dan bola cahaya biru muncul. Itu adalah sosok yang sangat besar. Sosok ini tingginya beberapa puluh kaki, dan tubuh bagian atasnya adalah pria paruh baya. Dia mengenakan jubah biru longgar, dan dadanya yang lebar serta lengannya yang berotot terlihat. Jenggot biru panjang dan keriting tumbuh di dagunya, dan menjuntai ke dadanya. Bagian bawah tubuh pria itu adalah ular biru yang tebal. Itu melingkar menjadi beberapa gulungan dan panjangnya setidaknya 1000 kaki. Pria paruh baya itu memiliki ekspresi yang bermartabat, dan dia tampak seperti dewa air kuno. Dia memancarkan aura yang sangat kuat, dan itu memaksa domain spiritual hitam di sekitarnya pergi. Jelas bahwa dia telah melampaui level dewa emas. Aura ini, dia telah mencapai alam Tai. Han Li dan yang lainnya melihat pria biru itu dari jauh, dan mereka terkejut. Feng Tiandu memandang pria biru di depannya, dan jejak kengerian muncul di matanya. Pada saat ini, Luo Qinghai berdiri di bawah bayangan pria biru itu, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya biru. Dia tampak bermartabat dan tidak bisa diganggu-gugat. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya, dan memberi isyarat dengan satu tangan. Pria biru itu tiba-tiba membuka matanya, dan kilat biru menari-nari di matanya, membuat orang sulit untuk melihatnya secara langsung. Dia mengangkat lengannya yang kekar. Tongkat biru muncul di tangannya, dan itu memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Bentuk tongkat tidak dapat dilihat dengan jelas, dan itu menghantam ke arah kekosongan Feng Tiandu. Bayangan tongkat biru besar muncul, dan dikelilingi oleh petir biru yang tak terhitung jumlahnya, dan memancarkan kekuatan mengerikan yang dapat membelah langit dan bumi. Pada saat ini, seolah-olah hanya ada bayangan tongkat ini di bagian dunia ini. Han Li dan yang lainnya, yang berada di luar wilayah spiritual, dapat merasakannya dengan jelas, dan ekspresi mereka berubah saat mundur lebih jauh. Bayangan tongkat biru besar tampak lambat, tetapi Feng Tiandu, yang menanggung beban bayangan tongkat, tahu seberapa cepat serangan ini. Itu seperti petir biru besar yang menyambar domain roh hitam, dan itu tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Domain roh hitam Feng Tiandu bergetar hebat, lalu pecah. Bang, bang, suara ledakan terdengar satu demi satu. Rantai hitam di wilayah spiritual juga putus, dan lelaki tua dari suku Nanli, dewa emas berambut putih dari Taoisme Naga Obor, dan Nan Kemeng semuanya putus, dan rantai di sekitar mereka dibebaskan. Mereka bertiga sangat gembira, dan langsung terbang tanpa ragu. Domain roh Feng Tiandu hancur, dan dia tidak bisa menahan erangan teredam. Sepertinya dia menderita luka dalam yang serius. Melihat serangan tongkat raksasa biru itu, kulitnya berubah drastis. Tubuhnya terbang mundur, dan pada saat yang sama, dia buru-buru melambaikan tangannya. Cahaya hitam menyala,
dan sebuah gulungan hitam keluar dari tubuh Feng Tiandu. Setelah terungkap, itu menggambarkan puncak gunung hitam yang curam dan terisolasi. Gulungan itu berkembang dengan ribuan sinar cahaya hitam. Puncak gunung hitam di lukisan itu bergetar hebat, dan terbang keluar dari gulungan itu. Kemudian, dengan cepat meluas, dan langsung berubah menjadi puncak gunung hitam yang berukuran ratusan kaki. Itu dikelilingi oleh kabut hitam, dan terhalang di depan Feng Tiandu. Rune hitam yang tak terhitung jumlahnya mengambang di kabut hitam di sekitar puncak gunung, dan itu memancarkan aura yang berat dan tenang. Puncak gunung hitam baru saja muncul, dan bayangan tongkat biru tiba dengan gemuruh yang keras. Kabut hitam di permukaan puncak gunung runtuh setelah bayangan biru jatuh. Saat bayangan tongkat menghantam puncak gunung, lampu biru dan hitam saling terkait. Bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya melintas di cahaya biru dan hitam, lalu meledak. Seluruh puncak gunung bergetar hebat, dan retakan muncul di permukaannya. Kemudian, itu meledak dengan suara gemuruh yang keras, dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya berterbangan ke segala arah. Itu tiba-tiba rusak dalam satu pukulan. Gulungan hitam itu juga pecah menjadi dua dengan suara "cila". Namun, kekuatan tongkat biru itu sepertinya telah habis. Itu berkedip beberapa kali, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Meskipun Feng Tiandu tidak terkena bayangan tongkat besar itu, dia terpengaruh setelahnya. Tubuhnya segera dikirim terbang ratusan kaki jauhnya. Baru saat itulah dia menstabilkan tubuhnya dengan kilatan cahaya hitam, dan jejak kengerian muncul di matanya. Pada saat ini, bayangan raksasa biru itu kabur, dan dengan cepat menghilang dan menyusut. Dalam beberapa tarikan napas, itu menghilang tanpa jejak, dan sosok Luo Qinghai muncul. Pada saat ini, dia telah memulihkan bentuk manusianya, dan tubuhnya memancarkan lingkaran cahaya biru tua yang sangat padat. Namun, kulitnya sangat pucat. Tuan Istana, keempat Dewa Emas Istana Changliu dan Nanke Meng buru-buru terbang, dan mendarat di samping Luo Qinghai. Mereka mengelilinginya, dan dengan waspada memandangi orang-orang di sekitarnya. Jangan khawatir, Luo Qinghai melambaikan tangannya, mengeluarkan ramuan emas, lalu menelannya. Mata Han Li berkilat. Aura yang dipancarkan oleh ramuan emas agak mirip dengan ramuan jiwa emas yang sebelumnya dia sempurnakan. Cahaya keemasan melintas di wajah Luo Qinghai, dan kulit pucatnya dengan cepat pulih. Di sisi lain, Qi Tianxiao, yang bertarung melawan Jin Tong, menggeram pelan. Cahaya abu-abu di sekitar tubuhnya menyusut, dan kemudian meluas dengan cepat. Dengan ledakan keras, bola cahaya abu-abu tebal meledak dan menghempaskan tubuh Jin Tong. Wajah Qi Tianxiao sedikit pucat, tapi dia masih bisa menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya berubah menjadi cahaya abu-abu dan ditembakkan. Hati Qi Tianxiao menegang dan matanya dipenuhi dengan kepahitan. Dia menggelengkan kepalanya dan sadar sebelum melepaskan raungan marah. Cahaya keemasan cemerlang meletus dari tubuhnya, dan saat dia hendak mengejar lagi, suara Han Li terdengar di samping telinganya. Dia menggelengkan kepalanya, dan setelah beberapa saat ragu, dia berbalik dan terbang kembali ke sisi Han Li. Pada saat ini, Dewa Emas berambut putih dari Sekte Naga Lilin juga terbang, dan kelompok itu berdiri bersama di sudut aula. Kakak senior, dengan kilatan cahaya abu-abu, Qi Tianxiao muncul di sebelah Feng Tiandu. Saat ini, wajah Feng Tiandu masih cukup pucat. Dia melambaikan tangannya, mengeluarkan ramuan hitam, dan menelannya. Kulitnya secara bertahap pulih. Pada saat ini, 4 kelompok kultivator berdiri di berbagai sudut aula, dan saling memandang, tetapi tidak bergerak. Jin Tong terbang kembali ke sisi Han Li, dan mendarat di bahunya. Dia memandang Ouyang Kuisan dan pria berambut putih. Kenapa ada 2 lagi? Apakah mereka orang baik? Apakah mereka kuat? Kumbang Emas bertanya dengan heran. Setelah mendengar ini,
Ouyang Kuisan dan pria berambut putih sama-sama memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Han Li mengangkat alisnya dan menatap Taois Huyan dengan tatapan bertanya di matanya. Dia juga ingin menanyakan pertanyaan ini. Ouyang Kuisan dan Dewa Emas berambut putih tampaknya telah membentuk aliansi dengannya. Namun, dia tidak tahu kapan ini terjadi. Rekan Taois Li, situasinya kacau sebelumnya, jadi saya tidak dapat menjelaskannya kepada Anda tepat waktu. Faktanya, Taois Ouyang dan saya telah saling menghubungi secara rahasia, dan kami bekerja bersama di rumah abadi, jelas Taois Huyan. Mata Han Li berkedip saat mendengar ini. Kakak Li, lama tidak bertemu. Aku tidak menyangka kamu telah maju ke alam Dewa Emas. Selamat. Ouyang Kuisan menangkupkan tinjunya dan berkata pada Han Li. Dao Lord Ouyang terlalu sopan. Bagaimanapun juga, kita semua adalah rekan sekte naga obor, jadi kita harus maju dan mundur bersama. Han Li mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Ouyang Kuisan dan Taois Huyan sangat senang melihat Han Li setuju. Kekuatan Han Li begitu kuat sehingga dia bisa bersaing dengan Feng Tiandu. Dengan tambahan Luo Qinghai, kumbang Dewa Emas, mereka pasti akan sangat membantu. Dengan cara ini, mereka memiliki 6 Dewa Emas di pihak mereka, yang menjadikan mereka kekuatan terkuat di tempat kejadian. Ini adalah keuntungan besar dalam mendapatkan pil Taiyi. Namun, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan sebelumnya, kata Han Li tiba-tiba. Kakak Li, tolong bicara, kata Taois Huyan buru-buru. Meskipun kita bekerja sama, pil Taiyi yang kita peroleh seharusnya menjadi milik kita, kan? Han Li bertanya. Ekspresi Ouyang Kuisan sedikit berubah saat mendengar ini. Tentu saja, bekerja sama hanya untuk melawan musuh. Mendapatkan pil Taiyi secara alami bergantung pada kemampuan kita sendiri, kata Daois Huyan sebelum Ouyang Kuisan dapat berbicara. Ouyang Kuisan mengungkapkan ekspresi yang tidak wajar dan bertukar pandang dengan pria berambut putih. Dalam hal kekuatan, keduanya adalah yang terlemah dan memiliki peluang terendah untuk mendapatkan pil Taiyi. Namun, karena Taois Huyan dan Han Li sama-sama setuju, mereka tidak punya pilihan selain mengangguk. Itu bagus. Han Li tersenyum dan menatap kuali Zamrud, matanya bersinar terang. Dia telah memenuhi janjinya untuk membantu Taois Huyan mendapatkan pil Taiyi. Sekarang, dia tidak perlu khawatir. Di sisi lain, Luo Qinghai memandang kelompok Han Li dengan sedikit ketakutan di matanya. Hanya 3 dari 9 pil Taiyi yang keluar dari kuali. Masih tersisa lebih dari setengahnya, jadi tidak perlu terburu-buru. Sekte Fuling hanya tersisa 2 orang. Feng Tiandu telah mengungkapkan semua kartu trufnya. Terlebih lagi, setelah pertempuran sebelumnya, dia pasti telah menghabiskan banyak energinya dan tidak lagi menjadi perhatian. Sebaliknya, kelompok Han Li yang semula lemah, kini memiliki keunggulan dalam jumlah. Dengan bantuan domain waktu dan kumbang Dewa Emas, menjadi ancaman terbesar bagi mereka. Menyadari tatapan licik rubah tua Luo Qinghai, Han Li dan yang lainnya bergidik. Baru saja, Luo Qinghai telah menembus domain roh Feng Tiandu dan menunjukkan kekuatan alam Taiyi. Meski auranya sudah tenang, semua orang masih berhati-hati terhadapnya. Semuanya, berhati-hatilah terhadap Luo Qinghai. Dia bukan seorang kultivator biasa, tetapi seseorang dengan garis keturunan ular roh sejati. Jika saya tidak salah, dia pasti telah mengkonsumsi sumber roh sejati dari ular wah roh sejati dan dengan paksa menunjukkan kekuatan alam Taiyi. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan seorang kultivator alam Taiyi sejati, dia tidak boleh diremehkan. Suara Taois Huyan terdengar di benak Han Li dan yang lainnya. Ketika yang lain mendengar ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Mata Han Li berkilat. Dia telah membaca tentang sumber roh sejati di buku-buku kuno. Itu adalah asal mula garis keturunan dalam roh sejati. Roh sejati berbeda dari seorang kultivator biasa. Setelah kematian seorang kultivator biasa, Nas Chen Sol,
spirit, dan hal-hal lain mereka tidak dapat digunakan lagi. Namun, sumber roh sejati berbeda. Selama seseorang memiliki kekuatan garis keturunan yang sama, dia bisa mewarisinya dan bahkan menggabungkannya dengan sumber roh sejati, menampilkan kekuatan yang jauh melebihi kekuatannya sendiri. Namun, mengendalikan sumber roh sejati menghabiskan banyak kekuatan roh, dan risikonya tidak kecil. Daois Huyan, menurutmu, apakah Luo Qinghai menghabiskan sumber roh sejatinya dalam serangan tadi? Han Li melirik Luo Qinghai dan bertanya, "Kurasa tidak. Dengan kelihayan Luo Qinghai, dia tidak akan menggunakan semua kartu trufnya. Setiap orang harus berhati-hati." Daois Huyan mengingatkan dengan sungguh-sungguh, lalu semua orang mengangguk. Han Li mengalihkan pandangannya ke Feng Tiandu, tapi dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke dua orang dari suku Li Selatan. Pandangan aneh melintas di matanya. "Taois Li, apakah kamu kenal dua orang ini dari suku Li Selatan?" Taois Huyan bertanya setelah memperhatikan tatapan Han Li. "Aku tidak mengenal mereka." Han Li menggelengkan kepalanya. Pil yang dikeluarkan wanita tua itu adalah Void Yuan Pil. Dia secara pribadi telah menyempurnakan pil itu, jadi dia tidak mungkin membuat kesalahan. Namun, dia secara pribadi menyerahkannya kepada Jiao San, jadi bagaimana itu bisa sampai ke tangan wanita tua itu? Mungkinkah orang ini adalah Jiao San yang menyamar? Namun, berdasarkan kultivasinya, sepertinya tidak. Keduanya tidak sederhana, terutama wanita tua berambut putih itu. Dia sebenarnya bisa menghindari boneka batu itu dengan mudah. Namun, mereka tampaknya tidak tertarik dengan pil Tai Yi. Target mereka tampaknya adalah mayat hidup. "Saya ingin tahu apa yang mereka kejar," kata Taois Huyan dengan suara rendah. Dia sepertinya bingung dengan tindakan wanita tua itu. Han Li mengerutkan kening. Apa yang dikatakan Taois Huyan adalah hal yang membuatnya bingung. Tidak hanya wanita tua itu, Feng Tiandu juga tampaknya tertarik pada mayat itu. Mayat hidup yang muncul di Aula Tai Yi jelas bukan mayat biasa. Terlebih lagi, ketika wanita tua itu memberinya pil Void Yuan, ledakan kekuatan yang tiba-tiba bukanlah masalah kecil. Rahasia apa yang disembunyikan di mayat ini? Setelah keributan sebelumnya, aula menjadi sangat sunyi. Pada saat ini, tiga naga tak bertanduk di permukaan pil Cauldron Zamrud tiba-tiba menyala dengan cahaya 5 warna. Tiga pil persatuan primordial lainnya terbentuk. Angin dan awan berkumpul di langit di atas aula emas. Sejumlah besar cahaya keemasan muncul lagi, melonjak dan membentuk pusaran air emas besar. Itu jauh lebih besar dari 2 kali sebelumnya. Adegan ini menyebabkan pandangan semua orang yang hadir beralih ke arah kuali pil. Pada saat yang sama, sebuah pemikiran muncul di benak mereka.